Kembali lagi di Porsalang. Kembali lagi di Porsalang bersama saya Patrick dan dia Fuad. Foto, lu yang bener lu engkau. Gak pernah bener lu. Bruno Came from Sporting like Cristiano. He goes left, he goes right, Isi goblok ini. Gue lagi chanting loh. Lu gak tahu ya. Kita habis nobar itu kan kita ngumpul nih makan malam di Acai ya kan. Dia datang nyusul pakai baju pink Dari Tangerang musul. orang lagi makan, dia datang kita makan hening gitu ngobrol-ngobrol, dia datang teriak Bruno Came from Sporting like Cristiano. asli yang untung fans MU juga tuh yang sebelah sana kan yang Kalau bukan fans memang aku peduli, mana peduli aku. maksudnya orang itu lagi Bodo makan amat. pada kaget, dia masuk dari belakang Bruno came from Sporting like Cristiano. He goes left, he goes right, make defenders look shy. He's a Portuguese Magnifico. Magnifico. Yeah. Masih ada bajunya nggak, Pak? Ramot bagudung lontong. Dia udah mengakui kok. Nggak ada. Banyak kali WhatsApp dia ke aku. Iya bang, nanti kalau ini ya bang. Ini kalau aku jahat orangnya, ku capture WhatsAppnya dia, tinggal ku posting. Dia ngatain ada sahabat kau, dia ngatain ada satu pandit, dia ngatain kau juga, banyak WhatsApp media aku itu. Posting. Screenshot ku posting, selesai hidup si Ramot ini. Posting. Posting kau tag aja semuanya. Sosokan ngehina Bruno segala macem lah, terus bilang iya bla bla bla. Oh, kau ngata-ngatain aku ya? Botak. Bruno, Captain Magnifico. Kalau United nggak ada dia, ampas klaim ini, betul, ampas klaim. Ya betul. Ampas klaim. Gak usah banyak cerita lah. Sebentar gua mau baca surat dulu untuk Ten Hag. Oh ada ya? Udah dari hari Sabtu itu kayaknya. Udah disiapin ya. Siap. Wah, luar biasa. Panjang nih, Boy. Dear Ten Hag, Lagu sedih dong. Sedih kayaknya, harusnya kita sedih ya. thank you for send us home happy. Just like our great manager ever said, Sir Alex. your job is to send them home happy. Merinding gua. Karena memang sepak bola itu kan diciptakan untuk apa ya? Untuk membuat orang itu bergembira, Betul. bersukacita. Betul. Mereka datang ke sebuah arena yang diibaratkan kadang sebagai arena perang, ya. Penontonnya itu harus dihibur. Makanya terciptalah permainan indah, permainan cantik, diharapkan banyak gol tercipta gitu ya. Yang bertugas untuk yang paling berat tugasnya untuk mewujudkan itu adalah konduktornya, pelatihnya di sini. Dalam hal ini ya. Ten Hag. Siapapun ya, karena dialah yang mengorkestrasi anak buahnya. Betul. Nada apa yang kau mainkan, kapan suara dua, segala macam gitu. Sehingga tercipta sebuah khair yang indah. Ya. Makanya setiap pelatih dan juga pemain punya tanggung jawab untuk membuat fans mereka pulang dengan rasa bahagia. Karena di tengah penat kerjaan lu, hidup lu, WhatsApp lu yang cuma udah centang dua nggak dibalas, gitu ya. Sakit. Ngerti? Bayar mahal lagi tiket masuk ke dalamnya. Bodoh dia kan, arahnya kemana dibilang bayar tiket masuk. Ya, Kayak mana kayak emosi orang udah baca bagus-bagus loh ini. kau nulisnya pakai bahasa Indonesia juga dia nggak ngerti. Lah ini kan bos, semua film yang masuk keluar ada subtitlenya. Agak lain itu main di Amerika ada subtitle. Kalau nggak di dubbing. Oh iya. Emang nanti dibilang otak tiap IQ jongkok marah. Lagi ya, jadi memang tugas orang manajer lah Ten Hag untuk memulangkan kami ini. Tidak cuma yang datang ke stadion, tapi orang yang datang nobar. Ya, orang yang datang berkumpul ke suatu tempat untuk menonton timnya bertanding, bermain gitu ya. Kau berilah mereka rasa happy karena mungkin selama seminggu beban hidup mereka tuh udah ya mungkin ada yang baru putus, ya kayak tadi WhatsApp-nya udah WhatsApp-nya pertama centang satu, profile picture-nya hilang, kan anjing ya? Udah kena blok. Dia lu di blok, kan gitu. Ya. Kemudian ada yang WhatsApp-nya udah centang dua, tapi dimatikan notif birunya. Nggak dibalas-balas. Ada yang udah centang biru, tapi nggak, hijau sekarang hijau ya. Tapi nggak dibalas. Itu problem loh bagi mereka. Itu mereka ngerasa kayak gue butuh sesuatu yang to cheer me up. So with 100,000 rupiah, if they are living in Jakarta, they came to Twin House.
And they went. and then send them They home didn't happy. Poznan. They Yes, didn't gitu maksud gua. Poznan. Itulah tugasmu Ten Hag gitu loh. Dan gue juga tahu ini setelah gue nonton 99. Lu yang nggak punya duit, nggak bisa langganan, bacot lagi. Dia belum ngomong aja gue udah geleng-geleng kepala kan. Iya kan? Udah Jadi kebaca lah ya. maksudnya, tapi apa yang kau lakukan kemarin di final FA Cup Ten Hag, that's very wonderful. It's very wonderful. It shows how genius you are. You make the team play high pressing. Something High that pressing, we no didn't blocking. see in the entire season. But with your bald head and maybe a big volume of your brain gitu ya, you outcome Pep. Ya. Yeah, that's very very wonderful of you. And you can see Sir Alex singing "Glory Glory Man United." Man, it goosebumps, man. Itu keren. Iya. Goosebumps, man, gitu loh. Dia nyanyi. Iya. Cuy. Even though you did so many mistakes this season, Ten Hag, yeah, but with one win in the final, it's like semusim dahaga hilang oleh satu Gelas. tegukan. Yoi. Itu yang kami perlukan di tengah berantakannya musim ini. Ten Hag, goal different lu minus, walaupun lu punya kiper terbaik di IPL, ya. Kemarin begini. Lu mencatatkan rekor peringkat terburuk di Premier League. Tapi seperti yang gue bilang, kami di Poros selalu, we always support you Ten Hag. Ya. With all of our 100%. hearts, 100%, not about it. We criticize Just because we love you. Because we love Just you. because we. That's why I wrote this letter. Gitu loh, karena itu gila ya, musim ini benar-benar goal difference -1, peringkat 8, main kadang kayak ya elah kayak tim fun football pun enggak, bos. Udah mimpin bisa tiba-tiba kebalik jadi kalah. Iya gitu loh, tapi Langganan di kena tengah penalti. dan bahkan a day before the final, when the news spread out about you're going to be sacked after the final, We didn't believe you. We didn't believe the media. bodoh. We didn't believe the media, kau bilang. We didn't believe you tadi kau Salah bilang. ngomong. Kau nggak Media. percaya Ten Hag kok kan? Anjing. Enggak. Tai kau. Apa yang terucap pertama itu yang betul lah, pengen dari Media, hati lah, Pep. media. Cepet kali cari kesalahan orang. Ya, 1 hari sebelum final Ten Hag, Ya. rumor berterbangan bahwa kau akan dipecat setelah final segala macam bla bla bla. Bagi sebagian orang mungkin akan menjadikan part itu sebagai pelampiasan dendam, dalam arti ya gue mau dicepat, gue mau dipecat, ya gue main aja salah-salahan, Yoi. ya gue jadiin aja McTominay bek kanan, Bruno sebagai bek kiri, Dalot jadi gelandang tengah. Ya kenapa? Agar gue pelatih, gue konduktornya, Iya. kan gue yang menentukan. Karena gue mau dipecat. Iya, gue mau dipecat, I don't care. Tapi you are truly gentleman, ya. Karena dia tahu itu cuma rumor. Mungkin lo tahu itu cuma rumor, tapi Ten Hag, kau menghadapi itu dengan kepala dingin. Kau turun ke gelanggang dengan formasi terbaikmu, yang mana di situ ada Scott McTominay. Keselak. Minpor keselak. That's your best starting 11 this season. Put McTominay in, that's it. Gitu loh. Instead of Højlund ya. Instead of Højlund, man. Siapa yang nyangka bahwa lu akan caringin Højlund di bawah pertandingan final? Nggak ada yang nyangka, man. Your trust to McTominay is for me is unbelievable. Is gak masuk akal. Iya. It doesn't make any sense, man. You put McTominay in the final against City. Bukan seorang pemain yang lu kejar sampai untuk mendapatkan tanda tangannya, bukan. Jadi apresiasi tinggi-tingginya buat you Sir Ten Hag, you Meneer Ten Hag gitu ya. Kau berhasil menangkan sebuah pertarungan yang kelak akan dicatat, bukan kelak, sudah dicatat dalam sejarah bahwa ada 2 pelatih yang bisa mengalahkan Pep di City. Our lovely Ole Boleh, and guna saya. you gitu. Sekali lagi terima kasih Ten Hag lah atas apa yang kau berikan. Kau memulangkan mereka semua dengan perasaan happy. Itu sebagaimana para tentara yang pergi ke medan perang
ditunggu dengan cemas oleh para istrinya dan pasangannya. Apakah mereka benar dong, setiap tentara yang berangkat itu kan kau nonton Pearl Harbor, Saving Private Ryan, you name it, every combat movies. Ya, mereka takut pulang dengan selamat nggak ya? Ya kalau nggak, ya udah gue selingkuh aja deh sekarang, lumayan nih, gatel, gitu loh. Iya kan? Lagi bagus, jangan jalan ke sana. Udah lama nggak poros jalan soalnya, gitu. Jadi terima kasih untuk apa yang telah kau lakukan, memulangkan seluruh fans United di Wembley dengan happy, memulangkan 250 orang di Twin House dengan happy. Mereka nggak berasa tuh 100.000. Enggak, mereka bukan kaum yala-yala. Itu luar biasa kalian. Mereka pulang dengan happy. Karena apa? Karena Ten Hag. Tapi apakah di 250 itu ada yang nge-tweet thank you Ten Hag? Nggak ada kayaknya, nggak ada. Iya, thank you for salam. Emang fans nggak tahu diri. Manajer lu yang bikin lu bisa pulang dengan bahagia, lu thank you ke Poros Halang. Kami cuma mediator, bos. Dan sejarah untuk nobar Poros Halang. Pertandingan selesai, nggak langsung pulang semua, masih nongkrong sini, sampai di dalam ini, staf udah ngeliatin, ini kapan mau pulang nih orang. Karena nggak ada gua, kalau ada gua kan gua usir. Party is over, man. Respect to other people, they wanna go home to meet their family. Agak susah ya, mau lagi 250 orang kalau masih loncat-loncat semuanya. Sekali lagi terima kasih Manajer Ten Hag lah, apa yang telah kau lakukan musim ini. Gue akan selalu mengingat apa yang lu lakukan dengan baik musim ini, mengalahkan Liverpool, bertarung melawan Arsenal yang sedikit dicurangin, bodoh amat gitu ya, emang jelas itu Højlund ditarik gitu ya. Kemudian masuk waktu golnya Garnacho, Garnacho offside, we have to admit it gitu, tapi Højlund gitu ya. Curang. Jadi terima kasih Ten Hag, dan dengan dari lubuk hati yang paling dalam, gue berharap you stay. Gue berharap Ineos mau memperpanjang kontrak. Bukan memperpanjang, menyelesaikan kontrak plus tahun. Karena seperti yang gue bilang di Poros Halang episode sebelumnya, bahwa membangun tim itu nggak bisa cuma 1,5 musim saat ini. Enggak, men. Dia sudah membuktikan bahwa dengan pemain-pemain yang waras. Kenapa gue bilang waras? Karena di final Rashford, Garnacho hampir nggak bikin celah. Rashford gue kaget. Gue juga kaget banget lihat Rashford. Setelah dia ganti PR, kayaknya mulai dibisikin ya PR-nya. Yes, karena itu adalah jualan yang paling laku. Bermain dengan baik, dunia akan menilai lu seperti apa. Switch play-nya terhadap Garnacho itu luar biasa keren. Itu gila. Itu kayak yang gue bikin di Bedebah. Ada videonya. Videonya ada, bos, sering gue posting. That switch play was wonderful. Ya, gue nggak tahu Rashford kerasukan apa. Dan pada saat dia nangis, gue ngerasa, ya sedih ya, tapi ya sorry Rashford, kok PSG datang dengan 100 ya lu pergi. Iya tetap, sih gue juga tetap. Terima kasih for what you did gitu ya. Untuk final khususnya, untuk final kemarin lu bagus banget. Kayak gue bilang kan, I don't know what you did to your team gitu ya, tapi yang jelas malam itu mereka benar-benar serdadu yang bermain untuk jenderalnya. Kenapa lu nggak punya PR yang Beckham ini? Ini kan PR-nya dari Beckham kan? Iya. Yang nanganin Beckham waktu itu. Iya. Harusnya dari dulu. Bos, manusia itu sadar kalau dia udah jatuh seperti keledai. Betul, ya. Karena kalau dia udah jatuh terus yang sadar itu lubang, ya itu dia keledai namanya. Manusia emang perlu kejedot kadang-kadang untuk menyadari bahwa oh ya itu tembok, lebih keras tembok daripada kepala gua. Betul. Gitu loh. Ya, itu namanya pembelajaran. Dan ya. akhirnya sukses lah. Iya, itu namanya pembelajaran, ngerti? Makanya kawin. Jadi kau tahu kenapa kau dulu cerai? Gua udah coba untuk menghalangi supaya nggak sampai ke sana. Makanya jadi kau tahu kesalahan kau kemarin apa, sehingga di yang baru nanti kau tahu. Justru, gitu loh. Karena aku udah tahu kesalahan yang kau nggak mau kawin lagi? Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bukan kawin, nikah. Iya, kau nggak mau nikah lagi, nggak apa-apa. Cuma jangan kegatelan juga, ya. Gitu. Jadi balik lagi Ten Hag, sekali lagi terima kasih dan. Nggak kok mau nikah, tenang Ke. Apa yang kau anjingnya nih? Dan apa yang kau lakukan terhadap Manchester United dan juga fans-fansnya sangat berarti bagi gua, Patrick, Minpor, sahabat kita Rizal dan juga mungkin banyak fans yang lain gitu. Respect buat lu, hormat setinggi-tingginya dan semoga diberi kesempatan untuk menangin United musim depan. Yoi. Yang diganti tim medis. Oke, gua nggak peduli yang lain. Lu boleh stay gitu ya. Tim medis saya ganti, kita akan lihat apakah benar dengan pemain-pemain yang sehat. Apa yang lu bilang dulu, an era has to end, has to end ya, gitu. Lu bilang begitu ya, itu kita buktikan nanti. We fully support you. Ya.
Kalau Until bisa your last itu, breath. tim medis itu coba dikirim ke City. Kalau tiba-tiba musim depan City semua bercederaan, berarti ini memang udah gak bisa dipakai orangnya. Gitu. Sekali lagi terima kasih Ten Hag to send us home happy. Wassalam. Terima kasih sudah menyaksikan Porosalang episode. Belum. Minpor kali ini yang bilang belum. Kalau gua sih udah gak ada suara. Makin cepat makin bagus. Oh iya, seharusnya gua pesen ini ya. Tapi Ya udah ini selesai nih Ten Hag. Sekarang gua minta maaf kemarin nggak bisa bergabung dengan kalian beserta 250. Gak apa-apa kok, Wak. Ya. Gak apa-apa. Oh enggak, gue mengalahin ego gua untuk tidak kesini, nggak masalah. Mau kemudian lu bilang menang segalanya, kan gue muslim. Insya Allah gue nggak akan percaya itu namanya jinx. Ya maaf aja nih, level gue bukan orang yang kayak gitu bos. Gue mau bawa sepak bola nih ke agama. Maaf, salah agama ke sepak bola. Gak apa-apa, ya? Gak apa-apa. Gitu, aman Gak aja. apa-apa. Bagi kita yang masih percaya, ya. 2 kali Puan nggak nonton, 2 kali kita menang lawan Gue City. nonton bos, sorry, gue Ya, nonton. Lu nonton tapi nggak di venue. Nah, itu baru benar. Jadi 2 kali, gitu loh, 2 ya? kali Puan nggak di venue Porosalang. Karena jangan lupa, Porosalang ini kaitannya dengan Manchester United itu kental sekali ya. Kalau ngomong apa itu pasti diucapkan nggak lama kemudian. Jadi 2 kali kok nggak nonton di Porosalang. Jadi apa yang diucapkan di Porosalang udah ditulis di Lau Mahfuz. Itu dia. Jadi 2 kali kok nggak nonton bersama Porosalang. 2 kali lawan City menang. Ya itu fakta. Tapi apakah itu menjadi sebuah jinx? Ya, I don't believe it, man. Gitu loh. Itu laki aja. Iya, maybe itu ya Tapi coba lah, nanti lawan City berikutnya jangan datang kawan. Coba ya. Mana tahu menang lagi. Kita Community Shield kok. bukannya Arsenal ya? Enggak. Ya kasih dong runner up-nya biar runner up-nya Premier League yang ketemu sama juara Piala FA. Kan mereka ngarapin kita dikalahin City supaya mereka bisa ikut Community Shield, bisa dapat major trophy lagi. Ntar dulu ya, terima kasih buat 203 yang mendaftar. Sisanya itu emang tamu kami, undangan kami, teman-teman kami gitu ya. Untuk kalian, gua hormat ya, respect gue setinggi-tingginya buat kalian yang mau meluangkan waktu, rezeki kalian untuk satu hal yang hampir pasti United itu kalah kata-kata orang. Karena bohong kalau kalian yang datang kemarin. Gue yakin di hati kecil juga ngerasa kayaknya bisa nih juara. Yakin banget lu juara, kayaknya enggak gitu ya. Mungkin lu punya sedikit keyakinan, mungkin. Tapi lebih besar keyakinan United kalah kemarin dibandingin menang. Jujur. Yakin, apalagi begitu lu ngelihat line up. Lu minta refund tuh ke Porosalang. Enggak, gue yakin sih mereka tuh datang, woi kita bisa nobar di mana aja. Tapi kayaknya yang habis kalah tetap ketawa. Iya, nah mungkin bahwa kita ke Poros. Mungkin mindset lu bahwa nonton bola di Porosalang kalah nggak terlalu menyakitkan karena paling nggak gue dapat French fries. Gitu loh. Nggak gitu juga. Okay. Tapi itu gue hormat, maksud gue orang bilang fans United itu masuk goa segala macem bla bla bla. Men, di tengah keterpurukan tim ini aja ada 203 orang yang meluangkan duitnya dan waktunya untuk siap tersiksa. Kalaupun iya. Kalaupun kalian merasa kami itu masuk goa, kalian mau lihat indahnya goa kami. Inilah goa kami ya kan. Gitu maksud gua aja tuh yang cek mutasi gitu ya misalnya. Masuk orang registrasi di reservasi form itu segala macam. 203 tuh gua nggak nyangka. Iya. Juga itu nolak ada 70-an ya? Ada. 70-an yang kami tolak musim ini. Maaf juga. Ya kita mohon maaf ya. Bukan apa-apa karena balik lagi selalu seperti yang gue bilang bahwa kami mengutamakan kenyamanan kalian yang datang. Dan banyak yang notice juga. Iya, alhamdulillah. bukan kita Karena gue nggak- yakin iya. para warga Poros itu adalah orang yang IQ-nya bukan tiarap. Beda bos. Karena kalau misalnya kita mau terima semua juga sebenarnya Ya elah. Kalau Kalau kemarin kita kami cuma terima mikirin semua doang. nih, besok Minpor ganti motor. ya. Cuman jatuhnya kan di Iya. Porosalang ini kita mengadakan Poros Lu Nobar pikir pun- Minpor nggak ngedumel tuh anjing nih bangku Hei, dipotong beda aku suara udah nggak ada, jadi nggak bisa kulawan suaramu. Nyawa masih ada? Masih ada nyawa. Oh ya udah, nggak apa-apa lah. Santai dulu jadi potong. Nggak apa-apa, nggak masalah. Oh intinya sih kalau di Poros kita selalu mengutamakan kenyamanan kalian waktu nobar. Iya. Baik itu kenyamanan di tempat seatingnya. Kita kemarin pisahkan antara smoking dengan non Iya. smoking. Jadi yang bawa keluarga bisa di satu ruangan khusus. Iya. Ditambah lagi kita menjaga ya nggak ada yang namanya sexual harassment di nobarnya kita, nggak ada yang namanya sampai ribut-ribut. Bahkan fans lawan aja sering datang ke sini aman. Datang. Cuman gua kaget kemarin nggak ada satupun. Ya karena Oh ada nih suami Ola. itu kan teman kita, Baik. teman baik kita, nggak apa-apa. Jadi terima kasih buat kalian, semoga kalian selalu diberi kesehatan.
rezekinya selalu ditambah. Insya Allah kita ketemu lagi di Poros Nobar musim depan. Itu aja untuk Poros Halang kali ini. Belum. Lah belum juga. Belum, masih banyak. Apa yang mau dibahas? Kau nggak ada nge-review. Kau belum nge-review. Kau belum. Kan tadi gue udah bilang di surat gue bilang Ten Hag mainkan high pressing. Iya. Yang membuat Pep kaget. Dan gimana dia menjebak City untuk memainkan bola di satu sisi, kemudian dipindahin pada saat nyetak bola. Itu yang terjadi di gol pertama. Ya. Main dari tengah tadi segala macam, tiba-tiba dapat bola di Bruno kasih Rashford. Bruno itu di jogging gitu ya. Maino kasih ke Rashford gitu kan. Itu gol kedua. Ya. Gol pertama kan juga dari si ini siapa? Dalot yang dari tengah. Bola panjang Dalot. Gitu loh. Tapi itu efek daripada high pressingnya itu. Iya. Sampai akhirnya. Iya. Gue nggak tahu. Rodri, Kevin De Bruyne, Haaland tuh main nggak sih? Masih dicariin mah. Itu tuh. Barengan sama ini. Coba Minpor. Phil Foden ya? Iya, dikantongin. Sama Minpor. 5 biji korek. Gua nggak main apa? Gua nggak ngelihat. Jangankan lo. Gua baru ngelihat Kevin De Bruyne itu setelah dia duduk di bangku cadangan. Oh, dia cadangan, nggak main berarti. Kayaknya kata orang sih main, abis itu dibalikin ke bangku cadangan. Soalnya udah nggak efektif. Dikantongin terus sama anak bocah 18 tahun. Enggak, kalau yang De Bruyne itu iya. Foden ke Amrabat jaga Foden, Maino ke De Bruyne. Bos, 18 tahun bos yang jagain lu, bos. Itu yang kalian bilang lebih jago dari Bruno. Udah gitu, yang paling lucu, Amrabat berubah jadi Prime Gattuso kalau kata Scholes. Men, kami di Porosan tidak pernah meragukan Amrabat ya. Dari awal dia main, taruh di back kiri segala, even kemarin gue sempat bilang mungkin gue akan lebih milih Casemiro karena pengalaman, tapi ternyata dan mungkin last dance-nya dia, tapi ternyata balik lagi Ten Hag punya pemikiran yang lain, dan itu yang harusnya lu punya Ten Hag dari awal, faith terhadap pemain-pemain yang lu beli. Dan akhirnya gue jadi berpikir lagi, apakah mungkin memang Mount ini sekaki kaca itu sehingga mainnya tidak dikasih full 90 menit, atau memang kebutuhan taktik ini kita nggak tahu, karena Amrabat tuh akhirnya dia kasih menit main yang terus 90 menit. Ini kan juga orang yang dia kejar, yang pernah main sama dia juga. Kemudian Højlund gitu loh, kenapa dia tidak mainin dari awal di 3 match terakhir? Apakah ini memang kebutuhan taktik atau dia ngerasa emang Højlund ini sebenarnya belum siap banget untuk bermain di Premier League? Oke, lu cetak gol banyak di Inggris, 16 gol semusim ya, all competition, asisnya 2 ya. Untuk seorang pemain yang apa-apa, Højlund ini kayak anak yatim piatu. Maksud gua nggak pernah merasakan kasih sayang orang tua, kasih sayang pemain-pemain yang nggak ada yang ngasih umpan, nggak ada. Lu disuruh mandiri. Iya, dari kecil. Kasian nggak? Iya sih. Tapi dia struggle, men, dia survive, men. Gitu. Itulah kalau jauh dari agama ya. Oh, Ilun setelah final whistle udah minum itu kan champagne. Masuk ke dressing room mukanya udah merah. Macam udah ngerebus muka ya. Muka udah merah. Dia yang foto bertiga, berempat. Bertiga sama Eriksen sama Lindelof. Iya, udah gini mukanya. Itu udah mau jackpot itu. Dia udah bukan. Dia berusaha melek. Dia nggak tahu. Ini aku udah senyum ini gitu. Muka padahal mukanya. Ya tapi ya gimana ya namanya? Yang di bus bareng sama McTominay. McTominay nyanyi, dia cuma hey. Ini bocah udah mabuk total. Itulah yang dibilang mabuk kemenangan ya. Itu masuk. Literally mabuk kemenangan. Tapi itu secara literally ya. Jangan sering-sering, Højlund. Ya. Kau masih muda. Alkohol itu nggak bagus buat tubuh, ya. Plus untungnya nggak apa-apa, Kak. Itu sebenarnya kalau kemarin itu nggak apa-apa kok kayak gitu. Jangan kayak Haaland, juara Premier League mabuk kayak Højlund kemarin, akhirnya kemarin hilang. Itulah maksudnya orang-orang ini kan tidak bisa berhitung bahwa setelah ini masih ada apa. Satu lagi. Ya, maksudnya untungnya United nggak lolos Champions League. Kita bersyukur, bos. Kalau kemarin lu lolos Champions League peringkat 4 di menit-menit akhir, mungkin lu akan seperti itu pemain-mainnya. Ya, mungkin. Euforianya. Tuhan itu adil, men. Ya. Lu dikasih peringkat 8 supaya lu muhasabah. Oh, iya. Bahwa lu kacurut banget musim ini. Apa yang mau lu rayakan? Lu sangka lu sehebat itu? Nih, di 8 lu. Minus 1 gol different. Minus 1. Dipantatin Chelsea, Aston Villa. Terus makanya Tuhan itu adil. Dan seperti yang gue bilang, setiap pelaut yang tangguh dilahirkan dari lautan yang
tidak Berat, tenang, ya. penuh dengan ombak. Ombak lu luar biasa United musim ini, betul. One handed save Onana, aduh. Satu tangan bos, satu tangan. Satu tangan Walker itu, satu tangan. Udah ditahan. Jujur gue mulai senang lihat Onana. Tapi muntah gua, maaf. Tapi bukan karena penyelamatannya. Gua muntah. Bukan karena penyelamatannya jujur. Gua suka apa? Tai. Gua muntah. Bisa. Gue suka apa yang dilakukan dia kepada Foden. Ya Foden bawa bola ke dia. Dia taruh tangan di belakang. Taruh aja di bawah. Itu gue langsung. Oke, gue mulai suka lihat lu. Taruh aja di bawah. Taruh di sini. Taruh di sini. What the fuck are you, man? Taruh di bawah. Udah gitu Foden cuma ngomong Iya. Dia cuma bodoh amat. Kenapa? Taruh di bawah. Respect Onana. Itu gue respect kayak gituan. Di antara semua ini cuma gue yang dukung lu dari awal. Lu tau gak? Onana save satu tangan kan? Bukan ngeliat layar semua ya. Gue mau duduk pojok sini, nunjuk bapak. Tai. Gila. Jadi, tapi blunder. Bukan blunder. bukan blunder, bukan. Gini. Kalau lu perhatikan lagi, gol-gol ke gawang Onana rata-rata kalau dari syutingan luar itu selalu ke tiang jauh. Iya. Karena reaksi dia lambat. Plus tangan dia lebih pendek, nggak kayak De Gea. Kalau De Gea benar direntangin tuh badannya, kita tahu. Gitu loh. Onana nggak gitu. Reaksi dia lebih lambat. Dia cenderung kayak nunggu bola ditendang. Ya, bola bergerak dulu baru dia. Gitu loh. Jadi nah itu yang kesalahan dia gitu loh. Dah, gue berharap dua tangan loh padahal udah di ya gue berharap musim depan ya aspek itu yang bisa diperbaiki sama dia. Di luar itu nggak ada cacatnya, ini orang bener. Jangan bilang nggak ada cacat lah, nanti kepancing aku ngoceh. Sakit lagi kayak enak leherku kalau ngoceh. Dan kalau kalian nonton Poros Salang edisi sebelumnya, yang gue bilang apa? Varane last dance, gila Varane. Wah Varane mah luar biasa kemarin. Thank you very much Rafa, thank you very much. Betul dia tahu gitu. Apa yang kalian ragukan dari omongan gue di Poros Salang? Hah? Apa yang kalian ragukan omongan gue di Poros Salang? Banyak sih. Varane last dance, gue bilang. Ya, tapi keren. Amrabat mungkin karena mungkin jadi partai terakhir ya, lihat apa yang dia lakukan. Hah? Amrabat bener-bener luar biasa sih. Wan-Bissaka yang udah state akan cabut, apa yang dilakukan Wan-Bissaka? Gue jujur sempat. Gue bingung, ini nggak ada main di kiri apa yang main di kiri? Iya. Sampai RN Doku digeser. Iya. Doku dipindahin. Nyerah. Iya. And to be fair, bukan kita mau ngeremehin Doku yang ngerepotin kemarin. Iya, satu-satunya yang ngerepotin kita itu cuma Doku. Karena kalau nggak ada Doku, lu nggak bisa jajan di Twin House. Aduh. Apa Doku? Iya emang Doku kemarin. Doku. Apa Doku apa? Duit. Gue lagi ngomong serius juga. Dibilangin suara gue lagi nggak ada. Emosi. Nggak cuma maksudnya. Ya itu, ya sorry bukan kita mau ngeremehin City ya. Kita tahu City itu adalah. Remehin juga nggak apa-apa. Emang kita takut banget. Bukan takut. Takut banget anjing. Bukan takut, lebih real aja. Ini kayak nggak laki, potong aja tuh. Ya udah Thailand lu City, lu bener-bener gak ada apa-apa. Haaland gak jelas, Foden gak gerak, Kevin De Bruyne gerak kantongi, si siapa satu lagi? Rodri gak berjalan. Pelatih lo ngerenge. Digantikan dimasukkan si Julian Alvarez. Emosi, nendang ke langit. Lo sangka gawang di udara? Hah? Satu-satunya yang bisa main kemarin itu cuma satu, yaitu duit. Doku. Dalam hal ini duit. Iya. Lu udah bayar wasit mahal-mahal. Ini ya. Minta penalti 2 kali. Ini ya. Bikin malu. For your information, itu kemarin wasit Michael Oliver pas waktu preseason kemarin itu diajak sama ke sana ke Arab. Tahu kita. Dibayari sama Situ Syik 20 secara nggak perlu diomongin lagi sama City. Itu orang udah pasti ada rasa berterima kasih sama City. Secara etika PGOML harus mengevaluasi itu orang dan tidak boleh diturunkan memimpin pertandingan melibatkan City. Itu kita cerita etika ya, gitu. Jadi kalau bilang ini nih nggak bisa bos, karena dia pernah pergi dibayarin sama City, gitu nggak bisa bos. Jadi kalau misalnya kita lihat kemarin itu, United nggak cuma menang lawan City pak, United itu benar-benar against all odds. Ya itu balik lagi, us against the world itu balik lagi. Biar lu tahu, ya balik lagi nonton 99 deh. Itu dari dulu MU itu selalu mengatakan us against the world. Iya. Dan betul kemarin itu benar-benar us against the world. Sekarang Michael Oliver walaupun udah dibayar,
Nggak ada yang divarkan. Nggak ada. Orang lu blunder. Lu Mau gimana mau iya. divarkan? Mau dibilang itu offside? Lah yang passing kan back lu sendiri. Enggak, yang gol kedua kan yang tipis banget itu. Gol kedua tipis. Gue curiga yang itu juga kayaknya tipis deh, yang golnya Rashford. Oh iya, itu kan tipis banget. Tapi itu memang offside kelihatan, Cuma tapi kan tipis. nggak ditarik, kan? Iya, nggak ditarik, cuma memang offside gitu. Jadi maksud Tapi gua, maksudnya ya itulah. Patrick kayak gini sih yang bener, yang nggak usah basa-basi, takut menyuarakan opini gitu loh. Lemah banget jadi orang. Lagi capek suaranya, Bang. Nggak ada, emang lu lemah jadi orang. Gitu. Jadi Dan maksud gua, Gue satu ngeliat- pertanyaan sih, yang gue nggak tahu. Ini jujur gue nggak tahu. Dari kemarin gue juga males nyari tahu nih kenapa. Kipernya kenapa nggak Edison? kan si Ederson Ederson. cedera. Bebas final. Dia Oh, pokoknya 2 match oke. terakhir jadi nggak bisa main gitu. Dan sekali lagi, kapan gue? Apa yang gue bilang di Poros Salang episode sebelumnya? Ortega. Faktor X. Selesai. Iya. Selesai. Nggak, dia nggak akan pernah ngomong kayak gitu karena nggak sampai. Nggak sampai. Gue bilang di sini, satu-satunya faktor yang bisa bikin City kalah atau bikin gue sedikit punya harapan bahwa United bisa menang nanti adalah kiper. Karena kiper nanti adalah Ortega. Yang mana itu adalah gelandang. Aduh. Dia nggak tahu nih. Belum lahir gue Bang sama dia Bang. Dia nggak tahu nih. Makanya dia diam. Hmm? Gitu loh. Balik lagi, itu yang bikin kemarin gue sedikit Nah, yakin. ini orang seneng banget ya gue lagi nggak ada suara. Dan proven loh. Iya. Sampai kemarin komentarnya bilang, di nerf, dia gugup, di press Iya, gitu iya. loh. Dia gugup gitu loh. Dan itu salah satu yang bikin gue anjing, Ten Hag berani banget sekali nih. itu yang gue happy banget ngeliat kemarin Rashford itu salah satunya. Iya. Ten Hag itu main dari kemarin juga high pressing kan. Iya. Cuma karena Enggak jalan high pressing, biasa nunggu sit back, terus lu Enggak main lah. long ball gitu. Mereka mah tetap high pressing, cuma masalahnya karena nggak semua. Coba sebutin match mana yang high pressing, coba. Pak, lawan Palace juga kita high pressing. Masalahnya nggak ada yang mau naik turun. Satu lagi yang contoh yang sampai Garnacho yang teriak waktu itu, ingat nggak? Yang dia teriak kenapa cuma gue yang high pressing, yang sebelah kiri nggak ikutan high pressing. Jadi intinya sebenarnya dia tetap high pressing. Masalahnya kemarin itu gue lihat Rashford mau kerja, semua mau maju. Dan ketika bertahan itu betul-betul low blocknya itu gila. Itu bus juga nggak akan lewat sih gue bilang. Di sini sampai ngecen park the bus. Oh tapi yang pas Haaland kena tiang mah jiper gua. Ya itu jiper, itu Sampai jiper. bunyi geter itu gawang. Geter itu kayak apa batok Supra tahun yang kayak punya lu tuh Supranya yang geter batoknya. Malam taruh ruang tamu ya. Gue kirain gol loh. Gua udah takut banget. Belum dong. Wih, oh enggak gol ya. Nggak gol. Gak mau nyalain Onana ya? Enggak. Enggak sih. Enggak ada kepikiran untuk nyalain siapa-siapa pada malam itu, jujur aja. Malam itu murni gua di pojokan ini nggak bisa ngomong babak kedua. Kerjaan gua cuma menit kan nggak kelihatan tuh sama gua. Mata udah walaupun kayak kacamata nggak kelihatan menitnya. Gue yang sama entah siapa yang di sebelah gua tuh gua langsung, "Woi, menit ke berapa?" 55 bang. Menit ke berapa? 65 bang. Pas kebobolan. Menit ke berapa? 7 bang. Aduh, oh bisa berhenti nggak di pertandingan? Tapi stres ya nonton babak kedua ya? Asli Enggak, babak kedua gua stres. enggak. Gua babak kedua tuh mulai sedikit karena mental gua kan bukan kayak Patrick ya. Sedikit aja gua ngerasa anjing. Itu menit begitu gol. Itu Iya. gua aduh, jangan dong gitu loh. Kayak udah capek banget Jangan semusim dong. ini. Iya, asli itu gua benar-benar ngabuang gua doa. Gua berdoa tuh benar gitu, misalnya takut gua ada sedikit ketakutan bahwa pertandingan itu akan jadi seri, kemudian akan Penalti. United kalah gitu ya. Ada sedikit ketakutan kenapa? Karena jujur gue kepengen nanti juara gitu, bukan supaya bisa ngetrol kalian, enggak, karena balik ini klub yang udah gue dukung dengan lama gitu loh. Gue tahu gimana happy-nya gue sebagai bocah umur 13-14 tahun dulu melihat United juara gitu ya, itu nggak perlu bantar-bantar, itu gue sangat happy dan perasaan itu yang muncul tuh kemarin gitu. Gue kepengen banget tim ini juara dan ada sedikit rasa kasihan terhadap pelatih, terhadap Bruno gitu loh. Itu yang menurut gue, ya Allah, they deserve apa ya, something better gitu. Iya, after They 70 deserve to be a menit, champion 70 menit gitu. main Iya. kayak gitu juga. Nah itu Kayaknya gua jangan dari sampai 70 deh lu. iya gitu. Gua ngelihat Mainu yang masih segitu muda, dipercaya, bisa dikatakan diperas gitu ya untuk menjadi salah satu motor tim gitu kan. Itu yang bikin gua, ya Tuhan semoga bisa deh gitu. Dan ya balik lagi, gue nggak ngerti apa yang dilakukan Ten Hag terhadap anak-anak asuhannya sehingga mereka benar-benar bisa main lepas fight ya. Itu United yang kita kenal mungkin under Ole gitu, yang awal-awal Ole masuk gitu ya, di mana semua pemain tuh mau main buat manajer, mau main buat pelatih. Balik lagi kayak gue bilang di Poros Salang yang di episode sebelumnya, di mana Philip Neville pada saat nekel pemain Arsenal segitu menyesalnya bahwa mungkin besok gue nggak main lagi nih, buat gue bisa dipecat apa segala. Pertanyaan itu berkecamuk di kepalanya. Kenapa? Karena ketakutan dia merugikan timnya. Dan mungkin itu balik lagi, mereka nonton itu malam sebelumnya. Betul.
Mereka Iya. mereka nonton Poros Salang. Gini, kan Poros Salang duluan nih, Bang. Mereka nonton. Oh, kata abang-abangan MU, Suruh nonton. nonton di 99. Nah, itulah Rashford. Men, jin dari mana yang bisa bikin dia main kayak gitu semalam? Iya. Jujur ya, ini bukan Rashford yang kita tonton selama satu musim ini. Jin Bukan. dari mana yang bikin dia mau fight, terus benar-benar kayak mau passing bola, dribblingnya juga ada yang lewat. Iya. Garnacho hampir nggak ada jatuh, bos. Iya. Dan iya. dan gimana dia bisa akhirnya dengan tenang abis lewat ngasih passing ke Bruno, dia bisa ngelihat gitu otaknya Malah- jalan kepake. Malah kemarin Foden ya, dikit-dikit jatuhin badan, Iya, dikit-dikit jatuhin maksud badan. gua ya itu tadi, ya benar, ya kata Patrick yang benar ya, ini satu yang gue ingat yang benar kata Patrick adalah Beckham release United menang besoknya karena kita suruh nonton. Ya. 99 release United menang besoknya Ya. gitu. Ya masa setiap mau ada match ini mesti ada filmnya anjing. Capek. Kehabisan stok juga, kehabisan. Ya lu mau ngulik apa lagi, Masih- West Brown? Enggak, masih ada 2008. Kita masih kulik 2008. Ya oke 2008 ntar buat big match lawan Liverpool kali Ya, musim ya. depan gitu ya. Nggak ngerti gua. Masa stoknya habis. jadi gini kadang kasar ya, kayak lembu lu jadinya dicambuk baru jalan. Sebel gua, tapi benar maksud gua ngelihat main-main itu main ya. Rafael Varane, terus Dalot deserve player of the season. Yes. Dia yes, benar-benar yes banget. tidak pernah mengeluh, ditempatkan di kanan, di kiri bukan posisi terbaiknya, tapi tetap memberikan 100% gitu. Even gue sayang banget sama ini orang gitu, tapi gue rasa ya udahlah, Dalot lah deserve to be a player of the season gitu. He's 100% Iya. player of the year. Dan di Onana yang di interview sama Inter dia bilang gue, it takes 6 months Iya. Ya. for me untuk bisa settle gitu kasarnya di tim itu gitu loh. Ya kalau gitu setan 6 bulan ini kami hancur-hancuran lu bikin, Mak. Ya lu besok-besok bikin lebih cepat. Tentu bukan gue yang ngomong. Sohi bos, biasa kalau temen biasa ngomong kayak bilang sama kau kan. Itu sama aja kan. Kan dibelanya juga tuh. Si Onana kan dibelanya si Rashford kan. Was Rashford a bad player last season? How many goals he made? Iya, This season how many goals? Only 6? iya. Does that mean he's a bad player? No. Sometimes we have a bad season. Bad season. There's a bad day in the office, man. Tapi dalam hati kecil gue kan, apa? Mau alasan kau ini bad season kau? Emang dengki kali ya? Orang ngomong positif-positif dia Iya. mikirnya negatif. Negatif untuk Onana. Otak bisnis pak, bisnis. Negatif Jadi dulu, balik baru lagi ya, positif. kalau di review pertandingan kemarin nggak ada, itu bukan main high pressing, suatu hal yang bisa dilakukan Ten Hag dari awal, tapi mungkin karena keterbatasan main segala macam. Ya, Dan dia udah mencoba Amrabat, tapi balik lagi, ini orang datang ke United dengan kondisi cedera, istirahat lama, begitu main ditaruh di bek kiri gitu ya. Jadi kayak gampang aja gitu maksudnya. Gue deketin gak ya ini orang, tapi dia ngasih kode gitu kan. Gue tidur dia WhatsApp pagi, giliran gue telepon gak diangkat maksudnya. Jadi bingung kan orang. Sampai gue akhirnya yang jomblo kenapa dia yang tahu kayak ginian ya? ya bos, we've been through it man. I've been through it gitu maksudnya. Masa ya gue pernah nggak punya pacar? Oh iya pernah. Ya pernah gue nggak punya pasangan, tapi nggak lama. Gitu loh. Penutupnya nggak enak. Maksudnya heran. Nggak lama. Semua orang kan pernah lah ngerasain gitu. Even Darius juga pernah bos nggak punya pasangan gitu. Sebelum Madonna pernah tuh nggak punya pacar gitu. Ada masa-masa kayak gitu. Jadi biasa aja gitu maksud gua. Jadi yang kayak kemarin gue bilang itu tadi nih gamang. Akhirnya di 4-5 match terakhir ditaruh di posisi terbaiknya. Iya. Terus mulai kayak gue rasa mainnya diajak sholat berjamaah deh. Kayaknya deh, sama Ya, Ahmad berdua. sama Ahmad bertiga ya. Gue curiga karena kayaknya chemistry-nya dapat loh. Iya. Pembagian tugasnya jelas. Dan kemarin Amrabat tuh jadi back ketiga, back tengah ketiga. Iya. Sering banget posisi dia tuh di antara Varane dan Lindelof. Gitu. Sering banget bisa jadi yang terima umpan bola pertama terus dikasih ke Maino. Baru dari situ mereka kan cari Bruno. Polanya kayak gitu. Iya. Kelihatan banget gitu loh. Kan udah gue bilang porosnya itu aja. Onana, terus di back tengah lu mau taruh siapa? Gitu loh. Dari Lisandro Martinez kan ke Amrabat dulu Lincah bolanya lah, gitu. gila itu. Enggak, ini kan disebut Oh, iya, gitu. oke. Maksud gua dan dia semoga nggak cedera parah ya. Iya. Kemarin katanya Nggak cedera, dia cuma keram Oh doang. iya, karena gua Dia takut Euro Inggris nggak ada dia gawat bos. Hah? ngomongin siapa lu? Lica bos, mau dinaturalisasi. Makanya gua sampai bingung. Lah kok Lica nyamuk ke Inggris? Gak bisa udah berantem sama Walter man. Oh iya. Tapi sumpah. Oh iya. Gini tuh dia. Di sini Gila. Anjing. Itu manusia yang kita butuhin, model-modelan kayak gitu yang di MU. Iya. Gila, literally itu si pertama kan si Doku ya, Iya. yang dilawannya disuruh pinggir. Dia cuma dorong, apa lu bocah kecil anjing? Datang Kyle Walker kan. language please. AJG. Iya, terus. Terus datang Kyle Walker.
bagi ada yang nge-tweet apa yang bilang itu akamsinya macam no dia dari Sheffield ya Pak. Dia dari Sheffield bos, gede di Spurs, London. Itu bukan akamsi. Dia juga mau ajak ribut sama Martinez. Gua yakin tuh setengah dari Manchester juga belanya Martinez kali. Temen gue seneng banget. Come on, you. Dan itu kan ada yang kemarin baca bibir yang akhirnya diterjemahkan. Iya. You, me, Bos, outside. ini gua fight. kasih sama lu satu fakta ya. Daripada baca bibir lebih enak ciuman bibir. Fakta. Capek kan Fakta. gua. Fakta dengan yang halal. Jadi dulu suruh Kyle Walker sama Martinez ciuman bibir. Enggak lah kan yang baca bibir. Itu tetap nggak halal. Bodoh kali. Tapi respect sama pemain. Apa kemarin ada dari Liga Prancis apa yang pas foto sama background pelangi dia pura-pura. Oh iya, tali iya. Mantap. Lanjut tadi. Nggak, jadi dia dibacakan bibirnya kan, dia bilang dia pas waktu Kyle Walker tuh ngomong ya karena language ya, Iya. kau gitu, cepat keluar, gak usah Iya. kau lambat-lambatin, Iya. aku tahu kau nggak cedera, itulah istilah Iya. kata-katanya. Ah. Licha itu cuma bilang apa? Enggak gini kasarnya, woi Keong, cepat kau keluar. Ah. Enggak cederanya kau itu, kau pura-pura aja. Ah. Kan dia gede-gede disambu juga katanya. Iya, enggak, dia di nibung bang, Oh ya, Unira. Unira. Jadi Licha itu cuma bilang karena dia ditolak kan, Ya. dia cuma Kue bilang, lontong. you, me, outside, Outside. fight. Itu yang dibaca di bibir, baca bibir, you, me, outside, fight now. Gila itu gua sih, cing ini terakhir kita punya kayak gini Roy Keane pak. Sorry bos, bukan bos. Itu kecerdasan seorang Lisandro Martinez. Iya, karena dia masih main kan. Dia pasti keluar. Gua udah diganti. Once lu keluar, mampus lu keluar, nggak Iya. ada pemain lu. Itu Enggak, makanya kecerdasan kalau seorang Kyle Lisandro Walker, Martinez. makanya Ikut keluar gua kan kesel, di City. gua kesel. Iya. Lu ngapain yang pemain-pemain MU, Bruno apa, ngapain lu tahan? Kalau Kyle Walker keluar, itu bisa kejadian kayak waktu Iya. Drogba, ya kan? 10 lu pemain, keluar, Vidi Licha kartu mau merah, mukul, iya. Licha mukul, dia kena kartu merah pun udah ngaruh karena udah diganti. Iya, ganti. Kyle Walker kena kartu merah, kita makin Selesai. enak. Ah elah Bruno, kau cuman aja kau. Kan Bruno yang kalah lagi supaya gak berantem. Ya nggak bagus lah ribut kayak gitu, nggak ada otak. Jadi itu Tapi, itu gue bilang bukan. Terakhir kali kita punya kayak gitu ya Roy Keane. Enggak dong. Phil Jones bos. Enggak ya? Enggak. Sorry. Enggak, Rooney beda. Rooney dia bukan sebagai kapten kayak gitu. Waktu dia di kapten justru jadi kalem. Dia lebih tenang. Jadi ya itu gue bilang high pressing, kemudian Capek gua gimana ngomong. dia memainkan polanya lebih jelas gitu, dan satu lagi yang gua rasa itu City masuk ke lapangan dengan anggap enteng. Iya, betul. Itu benar. Sehingga mereka akhirnya kaget dengan apa yang ditampilkan United. Ya. Kemudian untuk bangkit setelah gol pertama itu udah gagap, apalagi proses gol pertama itu dari sebuah blunder. Once sebuah tim kena kebobolan dengan cara yang sangat jelek, itu akan mempengaruhi psikis. Iya. Gitu. Iya itu dia, itu ngaruhin psikis gitu. Lu lagi nguasain pertandingan terus lu dapat gol jelek dan lu berharap itu masih ada pelanggaran. Ya kan itu mereka berharap tadi pelanggaran tuh karena dianggap Garnacho nolak si Iya. Vardiol dan tidak diiyakan oleh wasit. Besok-besok tambahin sangunya si Michael Oliver, bodoh. Gitu. Enggak, bukan. Michael Olivernya mau manggil. Masalahnya kan Harim Garis juga nggak kok kasih uangnya. Ya itu dia. Hakim Makan Garis sendiri, nggak makan ngasih, sendiri. Dimakan sendiri sama Michael Congok Oliver. kalau kata orang Medan gitu loh. Nah, Uang VAR itu. lupa kok ngasih. Jadi itu yang bikin mereka kaget, sehingga once mereka kaget mainnya berantakan. Sering juga tuh si salah passing kemarin gitu loh. Tapi itu jujur ya, gue juga bingung. Ini kiper sama Guardiola ini nggak komunikasi atau karena Guardiola kan ngelihat tuh sebenarnya. Ya kan kayak Kane sama itu beda kelas bos. Kalau Kane sama Michael nggak komunikasi pun aman. Tim ceri bos. 115, modal 115. Iya, tim ceri bos. Jadi mungkin mereka ada ribut tapi emang chemistry-nya nggak ada. Iya. Itu kan lu harus ngomong gitu loh. Padahal kan itu Guardiola bukan ngebelakangin kan, ngelihat langsung, dia ngelihat tuh Iya. kipernya datang nyampe. Ion Aiko itu Iya. gitu loh. Gua rasa tuh Garnacho cuma ngeliat, ini beneran nih, Makasih. ini beneran nih, Ih, serius nih. Gitu loh. Iya. Terus dapat gol kedua dengan proses yang sangat bagus. Itu Menurut keren. gua babak pertama itu benar-benar City walaupun menguasain permainan. Mereka sempat ball possession pada 84 ya kalau nggak salah ya. 74 United cuma 26 gitu kan. Maksud gua itu kan udah menggambarkan United nggak dapat corner tuh babak pertama. Mereka juga sih. Corner pertama menit 55 apa berapa 56 gitu, babak kedua itu baru corner pertama untuk kedua tim itu City yang dapat. Jadi maksud gua City tuh kaget. Mungkin ya itu tadi kan, mungkin mereka masuk lapangan karena ya lu kan udah sering gua bantai. Pep udah ngerasa taktiknya itu udah paling aman nih. Gua akan main autopilot nih, Haaland, De Bruyne, Rodri, terus apalagi ada Rodri yang dianggap jimat yang nggak pernah kalah 73 atau 74 match gitu kan.
Bernardo Silva, back gua juga udah siapa? Nathan Ake, Akanji, segala macam bla bla bla. Jadi kayak ya udah jumawa aja gitu loh, udah jumawa aja. Sementara kaget akhirnya bahwa United bisa bermain dengan beda, lebih kohesif. Terutama jujur, kan gua paling sering kritik Rashford sama Garnacho, tapi kemarin benar-benar mereka wholehearted gitu loh mainnya gitu. Flawless juga enggak, tapi betul-betul mereka tuh hampir tidak melakukan kesalahan. Iya, hampir nggak melakukan kesalahan gitu loh. Dimana Bruno sih bikin satu kesalahan fatal. Yang mana ya? Yang dia lepas bola ke belakang. Enggak, maksud gua gini loh, emang manusia yang IQ tiarap ini yang lihat salah orang aja. 173 chances created Bruno nggak dilihat. Emang sampah kayak gini susah. Salah satu yang bikin gue paling happy kemarin, salah satu ya, bukan the only reason, salah satu yang bikin gue happy ngelihat interviewnya Pep Guardiola after the match. Itu kan dia protes, Dia protes. Lu lihat gak? Selagi kita yang dia bilang harusnya penalti apa gitu. Lagi nunggu ini medali, dia masih nyamperin Michael Oliver. Iya, dia ngomong. Gue mikir, ini ngomong apa ya kira? Lu udah gua bayar 20 M juga masih aja terus kayak gini. Terus kata Michael Oliver, bukan duit lu juga anjing. Gitu. Kamu kan duit lu. Iya. Gue udah berusaha sebaik. Lu lihat aja nggak pulang lu, benar. Lu nginep di mana? Nggak cuma yang salah satu komentarnya Pep pada di after the match itu kan. Pep bilang dia ingin the best team to win the game. Terus ditanya sama interviewernya, is Manchester United the best team? Atau dia no jawab, katanya. No. Pernah dengar istilah sour loser nggak, Pak? You are. That's you. Udah gitu minum botol, minum aku itu nggak sadar air udah habis. Keras. Udah stres, kasihan. Mau double kok 2 musim beruntun. Makanya Arsenal, coba kalau kalian yang kemarin menang Premier League, kan zero. Apaan sih bobo Arsenal? Nggak penting, yang tim-tim kayak itu masih disebut-sebut lah, cuma ngasih panggung. Nggak apa-apa, Pak. Gitu, jadi balik lagi. Apalagi mau mereka dapat panggungnya aja harus dibalikkan itu. Kasian ya. Udah gladi resik loh. Kita nggak pakai gladi resik loh. Kita dapat God of Wonder loh. Iya, God of Wonder loh, City loh God of Wonder ya. Lu bayangin McTominay ya, lu bayangin McTominay. Lu tutup mata lu bentar. McTominay jalan, kirinya Haaland, kanannya De Bruyne. Lu bayangin aja dulu, lu tutup mata, lu bayangin bentar, McTominay ini jalan gitu ya. Terus ada De Bruyne, Haaland, terus Rodri, main jago lo itu. Jangan McTominay, yang nggak pernah main satu musim. Malaysia jalan dikasih God of Wonder. Sama travel sama penonton. Lu tau nggak di sini? Enggak, tunggu. Lu bayangin siapa yang jalan tuh nggak? Siapa? Anthony. Dengan mata satu naik atas. Lu bayangin Anthony jalan gitu. Anthony nih bos, Anthony senggol dong gitu. Anthony jalan. Gak ada bener itu nih. Haaland, Foden. Ih gila. Dilepeh tim lu udah. Ya gitu. itulah. Ya, menyenangkan jadi fans United, menyenangkan. Iya. Kalah lu gak usah takut untuk ngeledek tim lain gitu ya. Menang apa lagi? Kan udah gue bilang, kami kalah aja sombong, Pak. Apalagi menang. Lu siapin aja mental sama kuping. Tumben gak ada sampah lewat di timeline. Gak ada tayanya. Nggak ada tayanyot. Sepi tau. Iya, nggak ada tayanyot. Ada ngumpet kayaknya. Biasa nggak, udah dikuras sama sedot WC. Selesai. Udah nggak, masalahnya bukan apa-apa, yang kita kalahkan tuh City ya. Di final FA Cup. Di final FA Cup. Dan kita menangnya itu bukan menang yang bukan hoki. parkir bos, no, Bukan sorry parkir. bos. Kita duluan yang memimpin. Yang gue tunggu ya, sempat itu United kalau nggak salah attempt-nya 12 apa 10, tapi on targetnya 6 kalau gue nggak salah. On target overall banyakan kita ya. Itu dia, Iya. makanya ini yang sempat sebelum habis pertandingan sempat 12 apa 10, on targetnya 6, sementara situ tuh ada 18 apa 20 berapa, on target cuma 4 gitu. Jadi maksud gua Habis gol kedua itu namanya efektif. Habis gol kedua itu, kita 4 shot on goal, Iya, City 1. cuma 1. Artinya apa? Oh, Nana tuh jago, bos. Bukan Marlica sama Paran. Lica Oh, sih. salah ya? Lica sama Paran. Lu lihat, itu Nana bener-bener kemarin tuh enak hidupnya. Karena ada Lica sama Paran yang bisa kerja. Iya. Selama ini yang kerja Maguire, aduh. Mangujang lagi kena. Bos, satu lagi bos, untuk menambah luka ya nih ya di hati-hati kalian nih semua ya. Nganggur nih, besok latihannya Carrington. Tas, sepatu pun baru beli yang bekas-bekas ya kan. Latihan gabung aja latihan sama kami gitu kan. Latihan 1, 2, 3 hari. Bos, main aja lah udah. Ada nih kontrak pendek gitu ya. Nggak apa-apa lo udah punya duit berapa emang? Aman. Ikutlah aku ya, kita tangan kontrak. Nah,
tiba-tiba kasih passing ke Bruno, ya dikasih assist ya kan, main juara bos kemarin. Lengkap koleksi dia. Aduh, Satu-satunya piala yang belum dia dapat bersama MU. Piala adalah- Bang Yos. Bang Yos nggak main juga lah. Oh, MU, nggak. Madura United. Leg pertama kemarin. Semua udah dapat Johnny Evans. Hah? Semua udah dapat lah dia. Belum. Oh ya, belum. sebelum maksudnya emang semua Dia udah dapat, sebelum dia udah kemarin dapat mereka belum. UCL, Iya. Premier League, udah FA yang belum. Iya. Makanya itu melengkapinya. Iya. Jadi musim depan nih, kayak De Gea kan nganggur tuh. Ya kalau itu gue Kan setuju. udah latihan. Udah Iya. Datang, deh ya, kau jangan latihan di klub lain. Iya, sini Kau datang. aja, sini aja. Bang, Ya kan dia numpang di latihan, Carrington Bang. juga apa di mana gitu kan? Dekat Manchester. Dekat Manchester. Iya. Jadi maksud gua Tapi kan nggak di Carrington maksudnya. iya, datang iya, aja, sorry datang ya. aja. Datang aja, ajak aja latihan. Datang aja ke Carrington ya kan? Iya. Bang, boleh nimbang latihan aja. Heeh. Tahu-tahu Serjim kan udah bikin tempat latihan baru sekarang kan. Loh, mana kawan-kawan? Enggak Makanya apa-apa. di tempat Jadi fasilitas yang baru. pola kayak gitu tuh kayaknya harus diteruskan. Iya. Kayaknya nanti musim depan kalau misalnya Martial nggak ada klub juga mungkin perlu latihan. Nggak, latihan. nggak. Bang, aku tahu klub bagus tuh, Arsenal. Kok Beckham aja latihan di sana waktu itu. Kok coba aja ke sana Pak Martial ya. Ya, jadi sekali lagi terima kasih Ten Hag dan terima kasih untuk pemain-pemain juga Rashford, Garnacho terutama yang mendapatkan cukup banyak kritikan di sepanjang musim tapi memberikan yang terbaik dari mereka punya di sebuah pertandingan yang penting di penutup. It's like put a cherry on the cake. On the cake. Ya. Dan gue suka tuh yang waktu dia Erik Ten Hag bawa Piala. piala. Dia ngomong ke fans itu, Iya. you guys are the best supporter in the world. Iyalah, Thank emang you. the best thank you." supporter Dan itu in the bukan world. sekali ya, dia bolak-balik bilang thank you, Iya, thank you, thank sama you. kayak kami. Warga Poros itu adalah warga terbaik yang kami kenal terbaik gitu. Warga Poros. Banyak dari warga Poros yang akhirnya menjadi teman kami. Yoi. Nggak cuma di Jakarta, di Balikpapan, di Surabaya, di Jogja, anywhere in Indonesia gitu. Bahkan di luar negeri. Iya, jadi ya kalian tuh emang yang terbaik gitu loh. Dan kalian pantas untuk merayakan kemenangan ini sampai nanti Agustus. Ya, nggak apa-apa. Mau Jumawa silakan. Iya, Nggak bener. apa-apa. Jumawa aja nggak Silakan apa-apa. aja, nggak apa-apa. Itu udah ciri khas kita kok. Iya. Sekarang karena gini, gue akan mengikuti nasihatmu pada episode yang ini. Kita humble aja, kita tetap diserang. Ya iyalah. Mending langsung jadi ketai Iyalah. sekalian. Jangan bilang ketai dong bodoh. Oh ya, mending kayak sekalian kan gitu. Iya, gitu. Maksudnya nggak apa-apa. You deserve it gitu. Terima kasih untuk main-main. Semoga ya harapan gua ya di episode ini Ten Hag tidak Stay. dipecat gitu. Walaupun memang rumornya lagi dangdung. Lu bayangin sehari sebelum final tuh itu sih gila luar biasa. Gue sih ngedrop banget ya kalau sampai Ten Hag dikeluarkan dan digantikan nama Southgate. Gue asli males lu. Antara Southgate tiba-tiba katanya juga Poch masuk lagi ke radar gitu kan. Wah gila bos. Gila terakhir. Poch aja cuma bisa bawa sampai 6. Itu pun terakhir. Gawat. Dan yaudah itu aja. Kita akan berjumpa di Poros Nobar musim depan insya Allah. Di luar itu mungkin nggak bikin poros tendang kali ya, udah lama nggak gitu ya, Iya. untuk menjaga silaturahim ya. Gitu. Sebelum selebrasi Inggris juara ya masih bisa ada poros tendang gitu. Dan Dan habis ini seperti waktu di Nobar, gue udah bilang kan, kalau kalian cinta Poros Salang, ingat, habis ini berubah menjadi Poros England. Kalau nggak suka, masalah kau. Ya, kemarin kusir-usirin, kupulangin semua. Jadi ada, kau pendukung Inggris ya? Enggak, ya udah pulang kau. aku nggak pernah lo sekasar itu jadi orang. Gua Fuad. Gue Patrick. Bye.